Hai Sobat Narsinema, bagaimana kabar kalian semua? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan semangat seperti biasa. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film seru berjudul Predator Badlands yang rilis pada bulan November tahun 2025 ini. Film ini bercerita tentang seorang predator muda yang berjuang mempertaruhkan nyawanya dalam sebuah perburuan mematikan. Ia harus menaklukkan monster buas di planet asing demi membuktikan bahwa dirinya layak hidup dan mendapat pengakuan dari klannya. Dan di tengah perjuangannya, takdir mempertemukannya dengan seorang android bernama Tia, sosok yang mungkin bisa mengubah nasib sang predator selamanya. Nah, biar nggak terlalu lama, yuk langsung saja kita bawakan alur ceritanya. Film dimulai di sebuah planet bernama Yautja Prime, rumah bagi ras pemburu tangguh yang dikenal sebagai klan Yautja, makhluk predator yang menjadikan perburuan sebagai tradisi kehormatan. Di sana kita melihat seorang predator muda bernama Deck sedang berlatih tarung melawan kakaknya yang bernama Kuei. Pertarungan itu bukan sekedar latihan biasa, melainkan ujian untuk membuktikan kemampuan para predator muda. Beberapa waktu kemudian, keduanya sudah berbincang di dalam pesawat. Dari percakapan itu diketahui jika Deck pernah kehilangan salah satu taringnya demi menyelamatkan Kuei di masa lalu. Dan pengorbanan itu membuat Kuei sangat menghormati adiknya, walau ayah mereka berpikir sebaliknya. Di sana juga diketahui jika Deck sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ritual perburuan suci khas klan Yautja, yaitu sebuah tradisi yang hanya boleh dilakukan oleh prajurit terpilih. Dan di dalam ritual itu, setiap peserta wajib membawa pulang kepala buruannya sebagai bukti kemenangan. Deck pun menentukan target buruannya. Ia memilih planet Gena, tempat tinggal monster legendaris bernama Kalis, makhluk yang konon katanya tidak bisa dibunuh. Sebuah pilihan yang sangat berani, bahkan nekat karena banyak predator sebelumnya yang gagal melawan Kalis dan tewas di sana. Namun Deck tak gentar dengan itu. Ia ingin membuktikan jika dirinya layak diakui sebagai bagian dari anggota klan Yautja. Saat sedang bersiap, ayahnya Jor datang menemui mereka. Sebagai pemimpin klan, Jor menjelaskan bahwa setiap anggota yang lemah tidak pantas hidup dan harus dieksekusi. Sayangnya ia menganggap Deck sebagai salah satu yang lemah karena tubuhnya yang kecil dibandingkan predator lainnya. Jor menolak memberikan kesempatan bagi Deck untuk ikut dalam tradisi perburuan. Bahkan ia memerintahkan Kuei, yaitu kakak kandung Deck sendiri, untuk mengeksekusinya. Dan dalam momen ini, Kuei justru berkhianat pada ayahnya dan membantu Deck untuk kabur menggunakan pesawat. Sayangnya tindakan itu membuat Kuei harus membayar mahal. Jor yang murka langsung membunuh Kuei karena dianggap melawan perintahnya dan mengkhianati kehormatan klan. Sementara itu, Deck berhasil lolos dan melarikan diri menuju planet Gena. Namun saat mendekati atmosfer planet tersebut, pesawatnya rusak parah akibat tekanan udara yang sangat ekstrim. Deck pun terpaksa keluar dari pesawat dan melakukan pendaratan darurat. Setelah melakukan pendaratan darurat, Deck bertekad menyelesaikan perburuannya untuk menaklukkan Kalis. Ia ingin menghormati pengorbanan sang kakak dan akan membuktikan bahwa dirinya bukan predator lemah seperti yang ayahnya katakan. Saat sedang mempersiapkan perburuan, Deck tiba-tiba diserang oleh monster yang berbentuk sulur tanaman yang menyerangnya dari segala arah. Deck lalu berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan monster itu. Namun karena makhluk itu terus berdatangan dan seakan tak ada habisnya, Deck pun memilih untuk melarikan diri. Saat melanjutkan perjalanan, Deck ternyata memasuki area tanaman berduri. Dan di lokasi yang sama, ternyata ada seorang perempuan yang sedang terjebak di sarang monster. Wanita itu diketahui bernama Tia. Ia lalu mengaktifkan fitur penerjemahnya agar ia bisa berkomunikasi dengan bahasa Yautja. Lalu terlihat monster seperti naga yang kita tahu terbang dan mengintai Deck.
Lalu Tia memberitahu Dek bahwa duri tumbuhan itu mengandung racun yang dapat melumpuhkan pergerakan jika terkena durinya. Saat naga itu akan menyerangnya, Dek segera berlari sambil berusaha menghindari duri. Namun karena pohon duri yang sangat banyak, Dek pun akhirnya terkena juga, hingga ia pun mulai kesulitan untuk bergerak. Lantas sebelum hilang kesadaran, Dek melemparkan senjatanya kepada Tia, dan Tia pun segera membebaskan diri dan langsung membunuh sang naga sesaat akan memangsa Dek. Selang beberapa lama, kondisi Dek perlahan pulih setelah Tia memberikan penawar racunnya. Saat mereka mulai berbincang, Tia mengakui jika ia adalah Shin atau robot android dari Weyland-Yutani Corporation yang sedang melakukan penelitian. Karena jika manusia tidak akan mampu bertahan hidup di planet ini walau sehari pun. Tia juga mengatakan jika ia telah banyak melihat bangsa Yautja yang berburu kalis, namun tak ada satupun dari mereka yang selamat. Dan dengan pengetahuannya tentang kalis, Tia menawarkan kesepakatan kepada Dek, di mana Tia akan menunjukkan sarang kalis dengan syarat Dek mau memberikan tumpangan dan membantunya untuk menemukan kakinya kembali. Dek awalnya menolak karena klan Yautja memiliki prinsip untuk berburu seorang diri. Namun karena alat navigasinya rusak, Dek pun akhirnya menyetujui kesepakatan itu. Di perjalanan, mereka sempat diserang oleh hewan berbentuk seperti ular yang dapat menembakkan zat asam. Namun dengan pengalamannya, Tia segera melemparkan makanan untuk hewan-hewan itu. Dan dengan begitu, hewan-hewan itu pun menghentikan serangan mereka. Dek lalu mengambil sulur tanaman dan membuat alat khusus untuk menggendong Tia agar memudahkannya bergerak. Malam harinya, mereka beristirahat di dalam goa. Lalu Tia bercerita jika ia sudah berada di Gena sejak 2 tahun yang lalu bersama timnya untuk melakukan sebuah penelitian. Ia juga memiliki kembaran bernama Tessa. Mereka diciptakan spesial, berbeda dari yang lainnya. Tia ditugaskan di laboratorium, sedangkan Tessa bertugas di lapangan. Hingga pada suatu hari, Tessa mengajak Tia untuk menjelajahi alam Gena agar Tia tidak merasa bosan bekerja di dalam laboratorium. Namun sial, mereka diserang oleh Kalis, hingga akhirnya mereka pun terpisah. Serangan itu juga yang menyebabkan Tia kehilangan kakinya. Shin kemudian berpindah dan diperlihatkan di mana Tessa yang ternyata berhasil diselamatkan dengan keadaan yang rusak parah. Dan dengan alat yang canggih, Tessa pun berhasil diselamatkan. Rupanya setiap Shin dalam tim Tia terhubung dengan jaringan Weyland-Yutani. Oleh karena itu mereka dapat mendeteksi keberadaan Tia yang saat ini bersama seorang anggota Yautja di Gena, di mana sistem Tessa menganggap Yautja adalah sebuah ancaman. Keesokan harinya Dek dan Tia melanjutkan perjalanan. Mereka berhenti di depan pelataran rumput yang memiliki daun-daun yang sangat tajam. Dan di sana mereka menemukan seekor monster dengan bentuk seperti badak. Tia memberitahu Dek jika badak itu adalah mangsa Kalis. Mendengar itu, Dek pun bertekad memburunya untuk dimakan. Namun di perburuan, mereka tidak sendirian. Ternyata di sana muncul juga monster kecil seperti kera bernama Bud, yang langsung menggelinding mengejar badak tersebut. Melihat Bud yang menggelinding di depannya, Dek langsung meraihnya dan terjadilah pergelutan di antara mereka. Kemudian Dek mengalihkan perhatiannya ketika si badak tiba-tiba berlari ke arahnya. Di sana Dek menggunakan pedangnya dan membelah si badak menjadi 2. Tak lama kemudian Dek dan Tia diserang oleh monster lain berbentuk seperti gurita yang memiliki tentakel. Dan berkat bantuan Bud, mereka berdua pun berhasil selamat. Setelahnya monster gurita itu mengejar mereka. Saat si monster mengejar Bud, Dek menggunakan kesempatan itu untuk membunuh monster gurita. Shin kemudian berpindah di mana diperlihatkan Tessa yang sudah pulih dan memulai pencarian mereka. Dan dengan senjata canggih, mereka dengan mudah membunuh monster sulur yang saat itu menyerang Dek. Shin kemudian kembali ke Dek dan Tessa di mana Dek yang akan menikmati daging buruannya. Dek lalu menawarkan sepotong daging kepada Tia, namun Tia menolak mengingat ia adalah robot yang tidak membutuhkan makanan. Kemudian Dek memberikan daging kepada Bud yang langsung menerimanya. Uniknya Bud lalu meludahi Dek sebagai tanda bahwa ia kini menganggap Dek sebagai keluarganya.
Scene kemudian berpindah ke Tessa yang berhasil menemukan pesawat Dek. Saat memasuki pesawat, Tessa tak sengaja menemukan senjata laser dan bom yang mampu membekukan tubuh targetnya. Setelah melakukan perjalanan panjang, Dek dan Tia akhirnya tiba di lokasi tujuan yang ternyata adalah fasilitas tim Tia dahulu, di mana tempat itu mengalami kerusakan parah akibat serangan Kalis. Kemudian Tia berhasil menemukan kakinya yang terputus. Dengan segera, ia menggunakan fasilitas medis yang masih bisa beroperasi untuk kembali menyatukan kaki dengan tubuhnya. Sambil menunggu proses pemulihan, Dek menagih janji Tia untuk memberitahu lokasi Kalis. Namun Dek dibuat sangat terkejut ketika tahu jika Tia diam-diam telah menelpon Tessa. Selagi timnya belum datang, Tia mendesak Dek untuk segera pergi. Alasannya, Tia sudah mengetahui timnya akan membunuh Dek karena Yautja dianggap sebagai ancaman untuk misi mereka. Dan ternyata selama ini Weyland-Yutani menugaskan Tia dan timnya untuk menangkap Kalis. Sehingga mulai sekarang, Tia dan timnya merupakan saingan Dek untuk menangkap Kalis. Dek akhirnya meninggalkan Tia dalam kondisi merasa dikhianati karena Tia mengingkari janjinya untuk memberitahu lokasi Kalis. Saat masih di sekitar markas Tia, Dek memanfaatkan cairan mudah terbakar untuk menciptakan ledakan yang besar. Dan dengan aksi itu, Dek berhasil memancing kedatangan Kalis. Dek lalu bertarung habis-habisan untuk membunuh Kalis. Akibat pertarungan sengit mereka, proses pemulihan kaki Tia menjadi terganggu. Di tengah pertarungan Dek, Tia lalu menggunakan senjata peninggalan timnya untuk mengalihkan perhatian Kalis. Berkat bantuan Tia, Dek berhasil memenggal kepala Kalis. Namun siapa sangka jika Kalis bisa pulih dengan cepat karena ia memiliki kemampuan meregenerasi tubuhnya sendiri. Kalis lalu berhasil memojokkan Dek dan bersiap menghabisinya. Namun Kalis menghentikannya karena ia mencium bau bat pada tubuh Dek. Dan tiba-tiba Tessa datang dengan bom pembeku yang ia temukan di pesawat Dek. Berkat bom itu, Tessa berhasil menangkap Kalis dan Dek sekaligus. Setelah beberapa lama, Dek terbangun dalam keadaan yang sudah ditahan oleh Tessa. Tessa lalu menyatakan jika Dek mulai saat ini adalah properti milik Weyland-Yutani Corporation, sama seperti Kalis yang dikurung di tempat lain. Setelahnya, Tessa kembali mengaktifkan Tia yang juga ikut ditahan. Tessa lalu memberitahu Tia jika ia akan segera mengirim Kalis ke Weyland-Yutani untuk dijadikan subjek penelitian. Tessa pun menilai kemampuan regenerasi tubuh Kalis bisa dimanfaatkan sebagai terobosan di dunia medis. Kemudian Tessa menjalankan eksperimen menyakitkan kepada Dek. Tia yang tidak setuju lalu menghentikan eksperimen demi melindungi Dek. Namun Tessa yang tak terima akhirnya memerintahkan bawahannya untuk mengurung Tia dan mematikannya karena Tessa menganggap Tia sudah rusak. Dan begitu Tessa pergi, Tia mengikuti arahan Dek untuk mengelabui Shin yang mengawasi mereka. Alhasil, Shin itu terbunuh oleh senjata Dek yang sebenarnya adalah mainan anak-anak Yautja. Kemudian Tia membuka kunci Dek dan menyuruh Dek untuk segera pergi. Dek lalu melompat ke air terjun demi menghindari kejaran tim Tessa. Setelah itu, Dek berhasil menemukan pesawatnya dan menggunakan obat yang ada untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dek lalu mencari senjata di pesawat karena senjata yang ia gunakan sebelumnya telah dirampas oleh Tessa. Namun di sana ia hanya menemukan topeng milik Wei yang tersisa karena semua senjata di pesawat itu juga telah diambil oleh Tessa. Begitu kondisinya sudah pulih, Dek mulai mengumpulkan senjata menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam Gena, mulai dari rumput tajam sebagai senjata jarak dekat, tumbuhan berduri beracun, dan makhluk penyembur cairan asam sebagai senjata jarak jauhnya. Setelahnya Dek kembali ke fasilitas tempat Tia memulihkan kakinya. Kemudian Dek tidak sengaja menemukan Bat, dan di sana Dek baru sadar jika Bat sebenarnya adalah anak dari Kalis. Tak lama kemudian Dek berhasil membebaskan kaki Tia yang sedang terjebak. Rupanya kaki Tia kini sudah bisa beroperasi dengan normal. Maka dari itu, Dek memanfaatkan kaki Tia untuk melacak keberadaan Tia. Waktu pun terus berlanjut hingga kaki Tia menuntun Dek ke markas Weyland-Yutani yang ada di Gena, yang menjadi tempat penahanan Tia. Dek lalu menggunakan semburan cairan asam untuk membunuh satu unit Shin. Setelah itu, Dek berhasil membunuh beberapa Shin berkat aksi pengalihan perhatian dari kaki Tia. Saat berpencar, Dek, Bat, dan kaki Tia berhasil membunuh sejumlah Shin dengan cara mereka sendiri.
Usai menyingkirkan Shin penjaga, kaki Tia berhasil membebaskan bagian tubuhnya yang berada di dalam kurungan. Dan di sana mereka bekerja sama untuk mengalahkan para Shin yang berdatangan. Akhirnya Deck bertemu kembali dengan Tia dan dalam kondisi tubuhnya yang sudah menyatu. Deck menyampaikan jika ia kembali untuk menyelamatkan Tia. Deck juga memberitahu jika Bud adalah anaknya Khalis. Deck lalu bertekad menyelamatkan Khalis agar ia bisa kembali hidup bersama anaknya. Tia lalu menegaskan bahwa mereka harus bergerak cepat karena Khalis akan segera dipindahkan dari markas untuk dikirim ke Wayland Yutani. Shin kemudian menunjukkan saat Deck membunuh banyak musuh menggunakan tanaman berduri yang telah ia siapkan. Setelahnya Tessa muncul dengan menggunakan robot mage dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di sisi lain, terlihat Tia yang sedang berusaha membuka kunci kurungan Khalis. Namun usahanya gagal karena statusnya sebagai anggota tim Tessa telah dicabut. Dan berkat adanya Bud, Tia berhasil membunuh Shin yang akan menangkapnya. Tia lalu mengambil mata Shin itu dan menggunakannya untuk membuka kunci kurungan Khalis. Saat Deck masih bertarung dengan Tessa, Khalis tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Tessa. Kemudian Deck dan Khalis bekerja sama sehingga robot Tessa rusak berat akibat serangan gabungan mereka. Dan di tengah kondisinya yang terpojok, Tessa hendak membunuh Khalis menggunakan senjata laser yang ia curi dari pesawat Deck. Namun sebelum melakukan aksinya, Tessa keduluan dilahap oleh Khalis. Saat situasinya sudah aman, Deck memberanikan diri untuk menyentuh Khalis sebagai tanda bahwa ia ingin berdamai dengan monster itu. Namun tak lama setelah itu, Khalis tiba-tiba terlihat kesakitan sebelum tubuhnya hancur berkeping-keping. Ternyata Tessa yang dilahap Khalis tadi belum mati dan ia menyerang Khalis dari dalam. Saat Tessa bersiap membunuh Tia dengan senjata laser milik Deck, tiba-tiba Deck datang dan menusuknya dari belakang, yang membuat Tessa lumpuh seketika. Bud yang datang lalu mencabut kepala Tessa dan membuatnya mati permanen. Hingga beberapa waktu kemudian, Deck dengan pesawatnya yang telah diperbaiki pulang ke planet Yautja tempatnya berasal. Deck lalu menemui Jor dan disaksikan oleh banyak anggota klan Yautja. Deck akhirnya menegaskan bahwa ia telah menuntaskan perburuannya sambil menyerahkan kepala Tessa sebagai trofi. Dan di sana, Deck meminta hadiah atas keberhasilannya. Namun Jor menolak mengakui keberhasilan Deck dengan alasan jika Jor menganggap Deck dan Kuei adalah pengkhianat klan. Jor lalu memerintahkan dua prajuritnya untuk mengeksekusi Deck. Namun Deck berhasil membunuh keduanya karena ia menjadi semakin kuat sekembali dari planet Gena. Jor akhirnya turun tangan dan bertarung melawan Deck untuk mengeksekusi anaknya sendiri. Di puncak pertarungan, Deck berhasil mengalahkan Jor dan mencabut topeng ketua klan milik ayahnya. Dari sini, Jor baru bisa mengakui kekuatan Deck dan mengizinkannya untuk menjadi anggota klan. Namun Deck menolak karena ia sudah memiliki klannya sendiri. Tak lama kemudian, Bud yang sudah tumbuh besar muncul dan melahap kepala Jor. Kemudian Deck mengambil alat penghilang dari tangan Jor yang sudah ia potong. Dan di akhir film, terlihat semua anggota klan bersiap menyerang Deck untuk menghukum perbuatannya. Dan gawatnya lagi, Deck juga harus menghadapi ibunya yang baru saja tiba dengan pesawat besarnya. Dan film pun selesai. Dan itulah sob, alur cerita film Predator Badlands yang kelam namun penuh makna, tentang sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang perburuan, tapi tentang menemukan arti sejati dari keberanian dan kehormatan. Baiklah sob, sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan dengan kisah-kisah luar biasa berikutnya. Kalau kalian punya pendapat atau pesan moral versi kalian sendiri, tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Tetap di Narasinema, tempat dimana setiap kisah punya makna dan setiap film punya cerita. Dan bye.